Yuk langsung saja kita sambut, ini dia Melda. Apa kabar? Wih, glowing banget. Tambah cantik, tambah Iya, kayak semangat. Kayak ini ada dendam, lihat aja lu bakal nyesel gitu ya. Masya Allah. Auranya sekarang Nah, tetap. coba kita lihat before afternya ya. Ya, Kita lihat nih. Sambil duduk sana. Kita lihat before afternya tuh. Dua-duanya sih cantik. Tapi sekarang kayaknya udah lepas gimana gitu. Alhamdulillah. Jadi ini udah nggak insecure kayaknya ya. Udah bersyukur. Iya bener. Sangat. Ini langsung makeover sendiri. Dibantu sama Bunda Sela. Oh iya, sama Bunda Sela ini tuh. Terus di upgrade. Ya, betul. Udah pernah ketemu lagi. Ini statusnya sekarang udah asli udah pisah belum sih? Kalau di agama kira-kira udah ya. Secara ucapan itu. Udah, Tapi secara pengadilan belum. Proses dilanjutkan. Dilanjutkan di bulan 1 atau sekitaran bulan 2. Di 2026 nanti. Wah, sudah bulat nih. Ya, kan dia yang minta cerai gitu. Saya terima aja. Mengiyakan saja. Itu benar awal muasalnya katanya karena tidak ada lauk di meja ketika mau makan. Ya, permasalahan di awal itu. Tapi sebelumnya juga pernah cekcok sih dalam rumah tangga. Ya namanya rumah tangga ya. Sudah berapa lama? 5 tahun betul? 5 tahun rumah tangga, 3 tahun pacaran. Oh berarti sudah 8 tahun kenal. Iya. Yang mencuat karena ketika diangkat, kesannya maaf ya, kesannya itu kayak susahnya bareng-bareng pas. Senangnya ditinggalin. Udah diangkatnya udah? Sudah. Sekarang sudah. Sudah. Ya, alhamdulillah. Gimana rasanya? Sedih, kecewa. Tapi udahlah ikhlas, sudah diganti sama Allah yang lebih baik. Bukan sosoknya ya, kondisinya, hatinya. Tapi kalau boleh tahu awal tuh pemicu pertama itu yang bertengkar sampai renggang itu apa sih pemicu awal? Selain tadi. Ya mungkin lebih Komunikasi. ke apa ya? Komunikasi gitu. Ataupun memang faktor ekonomi ya. Ekonomi juga. Oh, faktor komunikasi dan faktor ekonomi. Itu yang membuat awal jadi renggang, Iya, betul. jadi jauh. Tapi nggak tinggal diam juga kok, tadi lihat tayangannya jualan sayur. Iya, itu lagi baik-baiknya gitu. Tetap ingin membantu suami, walaupun suami tadi penghasilan masih pas-pasan kan, belum diangkat jadi ASN. Jadi bantu suami dengan ikhlas agar kebutuhan memadai. Ya. Tapi kan kita udah berusaha ya, tapi Allah juga yang menentukan rezeki ya. Ya. Ya tetap ya pas-pasan gitu. Anak ada berapa? Ada 2. 2 yang tadi di blur, terpaksa di Iya, blur ya. betul. Oke, maaf kok boleh bertanya pribadi, penghasilannya dulu suami emang berapa? Nggak nentu mas, kadang nanti ada limpul, kadang nanti ada 100, kadang nanti ada 30.000 gitu. Seharinya tuh. Ya. Pasti kalau secara realistis tidak cukup untuk 2 anak. Hanya makanya membantu dengan berjualan, bikin-bikin sesuatu gitu ya. Oke, karena saya jiwanya itu lebih apa ya, dari gadis memang hobi kerja gitu. Jadi ketika dalam rumah tangga ada yang kekurangan, ya udahlah ikut juga lah. Iya, nyari wanita gitu. harus mandiri juga ya. Karena ada dasarnya hobi gitu. Iya. Terus itu talak itu sudah terucap. Sebelum tanggal 15 dia sebelum angkat kaki dari rumah, dia ucapin, Melda, kamu saya ceraikan 1, 2, 3. Yo. Langsung. Di posisi itu saya lagi di jendela sisir rambut, habis mandi. Pergilah. Pergi, tapi saya tidak mengejar. Saya pikir mungkin emosi gitu, biarkan aja dulu. Maaf suaranya boleh lebih keras lagi. Mungkin lagi emosi kan, jadi saya pikir biarkan aja dulu. Taunya nggak kembali-kembali? Taunya tidak kembali lagi. Dan tanggal 17 Agustus beliau pelantikan. Itu kejadian 15? Iya, kejadiannya 2 hari sebelum pelantikan. Ketika pelantikan lihat? Lihatnya di ini aja, di Facebook pada teman-temannya pada foto-foto dengan keluarga gitu. Pedih banget tuh. Sakit.
Tapi saya bawa happy di saat itu di tanggal 17 Agustus setiap kampung ada acara ya. Iya. Saya jualan di situ. Dan saya ikut lomba main bola gitu. Saat itu? Iya. Gak peduli? Biar hati ini nggak nampak. Tapi itu tetangga-tetangga tuh sekompak itu ya? Iya. Sampai pada tahu mereka? Sebagian tahu. Karena tetangga ini lebih sering gini. Saya kan jualan depan rumah. Nah, tetangga sering beli-beli jajan. Jadi sering nongkrong, sering main gitu. Jadi Ngobrol. Ngobrol. Jadi ketika ada perpisahan mereka sedih. Mereka tahu aja sekampung tahu. Ya Allah, tapi emak-emaknya bersatu banget ya. Alhamdulillah emaknya pada baik-baik semua. Itu tuh yang ada jilbab hijau atau apa yang semangat banget itu. Iya. Itu siapa? Itu tetangga juga. Namanya siapa? Ibu Pina. Bu Bina. Iya. Emang Kompak mereka, kompak. garda terdepan kamu banget tuh. Iya. Senafsu itu ibu. Iya. Padahal kamu mungkin kamu marah, kamu kecewa, kamu sedih. Tapi ya sudah udah ada ikhlas di dalamnya. Tapi ibu itu semangat banget ya. Ibu itu semangat banget karena ibu itu sangat baik waktu saya tinggal dengan anak-anak. Ibu itu sangat baik. Tetangga yang lain juga sangat baik gitu. Iya. Tapi kepada Ibu Pina saya pernah itu tidak ada beras. Saya tanya, Bu ada nasi enggak gitu. Anak belum makan. Sampai segitunya. Baik banget ya. Dan makanya ketika sebetulnya kan diangkat itu menjadi kebanggaan dan kebahagiaan semua orang juga. Tahunya gitu makanya Bu Pina ikut merasakan keselnya. Iya. Itu sampai sebegitu nggak ada beras, nggak ada nasi. Iya memang nggak ada. Karena pas saya selesai jualan itu udah kemas-kemas itu udah maghrib. Pas pulang belum beli beras ya kan. Tapi itu belum pisah. Udah. Udah pisah. Oh Ya, itu makanya kesel di tanggal banget. 17 udah. Telepon Bu Vina dong. Coba Bu Vina video call Bu Vina. Pengen kenalan saya sama Ibu Vina juga ini. Bu Vina adalah garda terdepan dari Ibu Imel. Dari Ibu Melda. Coba permisi ya. Ini memang ras terkuat di bumi adalah Ibu Vina ya, ketuanya. Lebih cocoknya Ya, ibu-ibu. Ibu Iya, Vina benar. maksudnya ini ras terkuat di bumi. Bentar. Bu Vina lagi apa ya hari? Biasanya kegiatan sehari-hari Bu Pina itu jualan keliling. Oh jualan keliling. Pagi-pagi ini jualan keliling. Jualan apa? Jualan kue. Katanya Bu Melda dulu katanya setiap hari tuh nabung ya 5.000, 10.000. Iya, betul. Katanya setiap hari dia nabung loh, Pan. Iya. 5.000, 10.000 Untuk dikumpulin. menambah perekonomian keluarga. Bukan. Untuk Jadi pas sebelum nabung saya pernah bilang sama suami, saya panggil dia udah persiapkan terus baju pelantikan, kita tidak tahu nanti pelantikannya kapan. buat pelantikan. Udah disiapin itu. Baju koprinya. Oh. Jadi dia bilang ke saya, kamu beliin. Jadi saya diam. Ya udahlah, yang lain aja udah disiapkan ya kan. Ya udah boleh. Gitu. Jadi ya mulai Allah. besoknya tabung sisihkan dikit dikit. Jadi Aduh, Nggak apa-apa. ada komunikasi lagi nggak sekarang? Setelah dicerai. Tiba-tiba viral kan? Ya. Nggak nyangka kan akan seviral ini kan? Enggak. Demi Allah nggak nyangka, nggak tahu kenapa bisa sampai di sini, nggak nyangka banget. Katanya ada yang berusaha bikin rujuk juga, Pak Bupati atau siapa? Iya Pak Bupati, tapi kan gimana lah namanya Pak Bupati kan berusaha. Kita Hanya hargai, memberikan, kita hargai kebaikan Bapak Bupati gitu. Cuman sayanya lebih ingin fokus sama anak aja dulu gitu. Jadi kemungkinan besar ya udah tahap 3 juga ya. Iya betul. Ada komunikasi nggak Mama? Kita sebut mantan aja ya. Betul. Setelah sebelum saya pergi meninggalkan Haji Singkil, itu saya memang sudah diblokir sama beliau. Oke. Bu Vina mana Bu Vina? Jadi Udah diblokir. Sudah diblokir, jadi saya pulang sampai sekarang beliau tidak pernah menghubungi atau menanya anak. Sebentar, Bu Vina lagi pakai jilbab dulu. Lanjut. Iya. Lanjut. Maaf ya. Nih, heboh banget. Khusus. Jadi lanjut. Ya sampai sekarang belum ada komunikasi. Kalau tiba-tiba komunikasi ngajak balikan mau nggak? Masya Allah. Kalau bisa, udahlah gitu. Bu Vina cepat pakai jilbabnya, hei. Bu Vina ini live. Bu Vina.